Sekarang nih saat ini kita udah masuk ke semester 2 kita mau sebentar lagi mau menyambut pemerintahan baru nih Pak Antoni nih. Seperti apa sih Anda melihat proyeksi di bidang properti di tanah air begitu? Apakah memang tertarik juga mungkin di IKN seperti apa akan bangun apapun gitu mall gitu di sana gimana nih Pak? Ya. Jadi perspektif saya terhadap ekonomi Indonesia di 2024 dari perspektif properti developer positif dibanding 2023. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau saya potong 2024 ini dari 4 kuartal. Kuartal yang dimana saya sendiri sebagai pemimpin property developer itu quote on quote paling was-was adalah kuartal 1. Namun yang bisa kita sepakati bahwa kuartal 1 tidak separah dari yang banyak kita kira. Dan itulah yang memberikan saya optimisme bahwa momentum untuk tahun 2024 ini akan cukup positif, gitu ya, harusnya cukup positif. Dan itu yang kami lihat dari beberapa portofolio kami ya. Nah, apa sih yang kami harapkan dari semester kedua ya? Saya rasa memang sudah kita lihat ada lonjakan yang cukup positif, mengingat kuartal 1 memang cukup handicap ya bisa dikatakan. Jadi saya sangat berharap kuartal 2 punya momentum ini kita carry terus sampai ke kuartal 3 dan kuartal 4. Nah, lalu poin kedua adalah tentang IKN. Nah, jadi kebetulan untuk Paradise ini mungkin bisa dikatakan 100% dari development kami ini bisa dikatakan high-rise urban high-density development. Kalau Paradise itu saya bisa katakan kami itu fokus pembangunan konsep 4M. Middle up, mid-size, mixed-use in major cities. Ke semuanya ya? Ke semuanya. Jadi jadi memang kami ini adalah high urban, high density spesialis lah bisa dikatakan ya. Memang kami belum memiliki any landed development atau low density development. Jadi kalau misalnya saya bisa katakan kota-kota pembangunan seperti IKN itu kalau kita bicara hukum alam propertinya adalah kita harus mulai dengan low density development dulu seperti landed housing untuk residential maupun ruko-ruko untuk komersial. Dan mungkin jika ada 1-2 hotel memang benar high rise tidak masalah. Dan juga dan makanya saya rasa pemerintah juga sudah merangkul mitra-mitra yang cocok sebenarnya di sektor low density landed housing maupun landed commercial. Bagaimana Anda menilai kinerja bisnis hospitality di tahun ini memang di tengah tren penurunan begitu ya di daya beli khususnya kalau misalkan kita lihat di kaum kelas menengah lalu juga ada pelemahan rupiah dan dinamika-dinamika lainnya Pak Antoni. Ya mungkin itu jujur bicara saya juga sedikit berpikir ya karena yang saya lihat dari portofolio kita memiliki kira-kira 13-14 hotel ya dengan 9 brand yang berbeda-beda dari bintang 2 maupun bintang 5. Namun trennya itu overall meningkat dari sisi bukan hanya occupancy, saya katakan mungkin occupancy bisa saja cukup flat ya dibanding pre-pandemi. Namun harga kamar hotel itu rata-rata meningkat sebesar 15-30% kamar hotel ya. Artinya meskipun secara volume dari customer ataupun turis ya belum kembali, tapi mereka sudah spend more than what they used to spend before pandemic gitu. Jadi memang saya mengerti gitu ya, karena saya juga kadang-kadang sendiri melihat apakah ini prioritas pengeluaran gitu ya. Mungkin banyak dari mereka sekarang mereka lebih banyak mau spending untuk lifestyle gitu. Untuk lifestyle, tapi tidak juga nih kalau misalkan kita melihat ada tren baru nih di kelas menengah di RI begitu yang sering ke mall tapi nggak belanja gitu. Apakah memang kalau ini kita lihat apakah ini berpengaruh juga nih pada proyek-proyek perbelanjaan juga nih Pak Antoni? Ya mungkin ini kalau saya bicara Anda setuju nggak sama tren yang lagi ada happening sekarang? Saya rasa itu mungkin ada banyak mall yang demikian terjadi. Namun kalau saya boleh izin share dari pengalaman kami sendiri dari mungkin beberapa mall kami di Plaza Indonesia di Jakarta maupun Beach Walk di Bali ataupun 23 Pascal di Bandung. Memang secara jumlah traffic yang kembali itu sebenarnya belum 100% dibanding pre-pandemi. Belum 100% ya Pak? Ya. Namun buying power mereka sudah meningkat 20-30%. Namun mungkin ini hanya refleksi dari segmen mall-mall kami yang lebih middle up ya. Namun namun itu yang kami lihat sebenarnya justru saya mengatakan bahwa jumlah traffic yang belum kembali namun daya belinya lebih tinggi itu artinya we have more higher quality visitors yang datang ke dalam mall-mall kami. Itu observasi berdasarkan apa yang kami lihat di lapangan ya. Iya betul, kan memang datanya ini kelas menengah. Betul, mungkin demikian. Apakah memang mungkin berpengaruh juga nih untuk siapa yang datang ke Plaza Indonesia nih Pak? Dari data-data yang Anda lihat.